pemirsa, senang sekali bisa bertemu kembali dalam program Lensa Semanca hari ini. Seperti yang kita tahu, kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia. Dan Indonesia sebagai salah satu penghasil kopi terbaik. Salah satunya adalah kopi Robusta Gunung Atis, yang berasal dari Gunung Atis di Dusun Dermawanti, Desa Gumawang, Kecamatan Gumawang, Kabupaten Temanggung. Gunung ini terletak di ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Dan kopinya dikelola langsung oleh penduduk lokal di sekitar Dusun Dermawanti. Di balik secangkir kopi yang kita nikmati setiap hari, ternyata ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari panen di kebun hingga akhirnya menjadi bubuk kopi yang siap saji. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses itu berlangsung, mari kita ikuti liputan tim reporter kami yang sudah berada di lapangan. Halo pemirsa, sekarang kami berada di kebun kopi Robusta Gunung Atis, tempat proses awalnya dimulai. Ya, suasananya sangat sejuk sekali dengan dipenuhi pohon-pohon kopi yang sangat hijau. Sekarang kami akan berbincang langsung dengan salah satu penduduk lokal yang mengelola kebun kopi Robusta Gunung Atis. Baik Pak Susilo, bisa tolong jelaskan bagaimana cara merawat pohon kopi agar tetap sehat dan produktif? Terima kasih. Maaf ya, ini kopi ini baru saja panen. Jadi setelah panen kita mengadakan perawatan supaya tahun-tahun depannya bisa berproduksi dengan bagus dan sehat. Yang pertama perawatan itu ini saya mengadakan pruning atau bahasa Jawa itu rempel. Apa tujuannya pruning? Tujuannya yaitu pertama itu untuk mempercepat pertumbuhan tunas seperti ini. Terus yang kedua supaya sinar matahari bisa langsung masuk sehingga daun-daun, cabang dan lain sebagainya bisa langsung menyerap fotosintesis dari cahaya sinar matahari. Panen kopi yang baik itu saya mulai tahun ini saya petik merah. Apa sebab petik merah? Karena mutunya juga bagus dan buahnya juga berbobot atau berat, dan nanti kalau dibuat minuman itu rasanya enak dan harum. Itu yang namanya petik merah. Pengolahan kopi di Kabupaten itu kalau saya pertama itu saya rendam pakai air yang sudah merah-merah itu. Jadi pakai air, kemudian nanti yang tenggelam itu nanti disisakan, yang terapung kita diambil. Jadi yang terapung kebanyakan itu biji-biji kopi yang kena penyakit atau biji-biji kopi yang tidak sehat. Nah, nanti di cara menjemurnya nanti yang tenggelam itu dijemur dengan sendirinya, yang terapung dijemur dengan sendirinya. Nah, nanti dijemur selama kira-kira 12 hari atau 15 hari baru kering. Sudah kering dimasukkan ke dalam mesin huler atau penggilingan kopi kering, dijadikan gabah atau biji yang bagus. Nanti hasilnya makin lama makin bagus. Terima kasih Pak Susilo atas penjelasan dan waktunya. Iya, semoga bermanfaat. Ya. Jadi, dari kebun inilah perjalanan panjang secangkir kopi dimulai. Setelah di depan kopi akan dibawa ke tempat pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Untuk lebih tahu detail dan tahap pengolahannya, mari kita lanjut di liputan selanjutnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami yang sekarang sudah berada di tempat pengolahan kopi Robusta Gunung Atis bersama dengan Oke, perkenalkan nama saya Wahid Hujatmoko. Saya berasal dari Dusun Dermawanti, Desa Gumawang, Kecamatan Gumawang, Kabupaten Temanggung ya tepatnya. Tugas saya di sini yaitu sebagai roaster ya. Roaster itu adalah orang yang bertugas mengolah biji kopi green bean ya namanya, ini dibuat menjadi sebuah bubuk kopi yang sudah tidak asing lagi ya, dinikmati di semua kalangan. Nah, itulah tugas roaster, merubah green bean menjadi bubuk kopi yang enak dan nikmat. Itulah tugas saya di sini. Baik Pak Wahyu, bisa tolong diceritakan secara singkat di tempat ini proses apa saja yang dialami oleh kopi setelah dipanen? Oke, saya akan menjelaskan secara singkat ya, biar mudah dipahami step by step lah. Langkah pertama itu di tempat ini ada namanya penyortiran, kemudian ada
pengukuran kadar air, pengukuran density. Kenapa saya lakukan itu? Karena untuk mendapatkan sebuah kopi yang enak, kita perlu sebuah langkah-langkah yang tepat agar menghasilkan rasa yang nikmat seperti itu. Baik, proses yang sangat panjang sekali ya pemirsa. Sekarang Pak Wahyu, jika tidak keberatan, apakah boleh kami menonton langsung proses pembuatan kopi Robusta Gunung Atis ini? Sangat boleh sekali, sambil belajar ya, kita sama-sama belajar bagaimana tahu cara langkah-langkah proses perubahan dari biji kopi seperti ini menjadi sebuah bubuk kopi. Kita akan lihat bersama-sama. Baik, mari kita ikuti proses pembuatan kopi Gunung Atis. Nah, sebelum ini masuk, tadi sudah dijelaskan tentang langkah awal masuk. Nah, tadi density segitu, kadar air segitu, kita tunggu apinya ini di 200 sama ini 200 juga. Kita tak besarkan apinya biar cepat pemanasannya. Nah, langkah pertama masukkan green bean ya ke atas ini. Dari perubahan warna ini bisa dilihat dulu yang pertama ya, Mas. Nah, ini masih hijau. Ya kan, masih hijau. Nanti berapa menit lagi pasti akan berubah. Kita tunggu lagi. Nah, itu kan aroma asapnya udah keluar. Oke, kita akan drop ya, bisa dilihat semuanya. Nah, kita drop di sini, bisa. Di bentuk roast bean ya, roast bean itu kopi yang sudah disangrai, kita akan dirubah menjadi bentuk tepung. Kita masukkan dulu di sini. Kita kelihatan ya, baik sebentar. Oke, kita siapkan tempatnya. Disesuaikan bungkusnya, misalnya 500 gram. Nah, seperti yang ini ya, ini contohnya 500 gram bubuknya, kita timbang. Nah, misalnya sudah 500, nih mah lebih ya, 510, tapi nggak apa-apa. Kita langsung di sealer. Di sealer itu dibuat agar kemasannya itu tidak terkelupas. Nah, pakai alat mesin ini ya, contohnya bisa didekatkan di sini juga biar terlihat jelas. Nah, ini dimasukkan ke sini, disesuaikan ukurannya. Nanti dia jalan sendiri. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, sungguh proses yang sangat amat menarik sekali ya. Tapi Pak Wahyu, dari keseluruhan proses, tahapan mana yang paling penting untuk menciptakan cita rasa sebuah kopi yang sangat enak? Baik, saya akan menjelaskan ya. Tahapan yang paling penting dalam untuk menciptakan kopi yang benar-benar nikmat, siap untuk diseduh, itu adalah tahap yang pertama, itu dry end. Diperhatikan, dry end itu adalah fase keringnya kopi di dalam mesin. Kemudian masa-masa perubahan warna, dan yang paling penting juga tentang api. Api itu harus kita paham tiap menit itu bagaimana agar tidak terjadi kopi yang namanya gosong. Nah, seperti itu, itulah tahap yang paling penting untuk menghasilkan biji kopi yang benar-benar enak untuk dinikmati seperti itu. Baik, sekarang Pak Wahyu, untuk kedepannya dengan adanya produk lokal kopi Robusta Gunung Atis ini, apa sih harapan Pak Wahyu untuk masyarakat sekitar? Baik, kalau harapan saya itu penduduk sini itu saya harap bisa seperti saya ya. Jadi kopi itu tidak hanya dijual ke pedagang saja, tapi kita harus bisa membuat olahan, contohnya olahan seperti ini, biar value-nya naik. Harganya itu misalnya kalau dijual umum per kilo itu 70.000, kalau diolah sendiri seperti ini bisa 200.000. Jadi harapan saya petani terutama di Dusun Dermonganti ini bisa berkembang, jadi biar penghasilannya naik seperti itu. Itulah harapan saya. Terima kasih banyak Pak Wahyu Sama-sama. atas penjelasan yang sudah diberikan. Di sini kita jadi paham nih bagaimana sebuah biji kopi yang masih hijau bisa berubah menjadi bubuk yang siap saji.
demikianlah wawancara kita di tempat pengolahan kopi Robusta Gunung Atis kali ini. Kembali ke studio. Pemirsa, itulah rangkaian proses pengolahan kopi, mulai dari pemetikan buah kopi di kebun hingga akhirnya menjadi bubuk kopi yang siap kita nikmati. Dari liputan tadi, kita bisa tahu bahwa setiap tahap, mulai dari panen, pengeringan, hingga ke penggilingan, punya peran penting untuk menentukan rasa kopi. Proses panjang ini menunjukkan bahwa secangkir kopi bukan hanya tentang minuman, tetapi juga hasil kerja para petani dan pengolah kopi. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang salah satu komoditas unggulan Indonesia. Saya Devina Nur Aziza, Dan saya Causaya Agustin. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di program berita berikutnya.